Kenalkan, nama saya Francisca Aliando dari Prodi Jenjang Keperawatan tahun 2022 Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan anatomi fisiologi dari organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdapat dua bagian, yaitu organ genitalia eksternal dan organ genitalia internal. Organ genitalia eksternal disatakan sama dengan organ genitalia luar. Yang pertama adalah mom pubis. Mom pubis adalah bagian yang menonjol di sistem reproduksi wanita. Terdapat jaringan lemak dan pada bagian ini ditumbuhi rambut yang fungsinya sebagai penyaring kotoran masuk dalam vagina. Yang kedua, labia mayora. Labia mayora bentuknya lonjong, menjurus ke bawah dan bersatu di bagian bawah. Pada bagian luar dari labia mayora terdiri dari kulit yang berambut, kelenjar lemak, kelenjar keringat, dan pada bagian dalamnya tidak berambut dan mengandung kelenjar lemak. Bagian ini mengandung banyak unsur saraf yang sangat sensitif saat berhubungan seks. Yang ketiga, labia minora. Labia minora merupakan lipatan kecil di bagian dalam labia mayora. Bagian depannya dikelilingi oleh kirotus. Labia minora mempunyai pembuluh darah atau otot selaput saraf dan pada bagian ini menghasilkan pelumas saat berhubungan seks. Keempat, klitoris. Klitoris adalah organ kecil di atas labia minora. Terdapat banyak pembuluh darah dan saraf sehingga sangat sensitif saat berhubungan seks. Yang kelima, bagian vulva. Vulva adalah bagian yang lonjong di sebelah dalam labia minora. Di vulva, 1-1,5 cm di bagian klitoris terdapat ovosium uretra eksternal. Dan turun ke bagian bawahnya terdapat ostia skene. Lebih di bagian bawah lagi terdapat fossa navelurale sebagai muara kelenjar Bartholinin yang menghasilkan sekret pelicin saat melakukan hubungan seks. Keenam adalah vestibulum. Vestibulum adalah bagian kelamin yang dibatasi oleh kedua labia kanan dan kiri dan bagian atas dari klitoris serta bagian belakang dipertemukan dengan labia minora. Pada bagian vestibulum terdapat muara vagina, saluran kencing, dan kelenjar Bartholin dan kelenjar skene. 7. Himen. Himen adalah selaput tipis yang menutupi sebagian lubang vagina luar. Pada umumnya, himen berlubang sehingga menjadi saluran aliran darah saat menstruasi atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar rahim dan kelenjar endometrium. 8. Introitus vagina. Introitus vagina merupakan pintu masuk vagina yang ditutupi oleh selaput darah. Genitalia interna, yaitu genitalia bagian dalam. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah saluran muskulus membranesea yang sama dengan disebut otot selaput yang berbentuk tabung yang menghubungkan vulva dan rahim. Bagian ototnya berasal dari otot levator ani dan otot sphincter ani sehingga dapat dikendalikan dan dilatih. Dinding depan vagina berukuran 9 cm dan dinding belakangnya 11 cm. Fungsi perannya sebagai sarana hubungan seks
Saluran ini juga mengalirkan lendir saat menstruasi dan jalan lahir. Kedua, uterus. Uterus bentuknya seperti buah pir, beratnya sekitar 30 gram, terletak di antara kantong kemih dan rektum. Uterus terdiri dari dua, corpus uteri dan cervix uterus. Corpus uteri adalah bagian utama rahim yang merupakan 2/3 dari rahim yang berfungsi sebagai tempat utama bagi janin hidup dan berkembang. Cervix uterus. Cervix uterus adalah sepertiga bagian bawah uterus yang berbentuk silinder dan menonjol. 3. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan organ tubulum muskuler dengan panjang sekitar 12 cm dan diameternya antara 3 sampai 8 cm. Tuba Fallopi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fimbriae, kedua, infundibulum, ketiga, ampula, yang keempat, isthmus. Next, 4. Ovarium atau disebut dan dikenal dengan indung telur. Ovarium berbentuk oval dan terletak pada dinding panggul bagian lateral yang disebut fossa ovarium. Ovarium terletak di kiri dan kanan. Fungsi dari ovarium itu sendiri mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen dan mengeluarkan telur setiap bulannya. Sekian dan terima kasih video kali ini mengenai sistem reproduksi pada wanita.